monitor bagus nggak suaranya? Halo, halo. Kalau ke saya, Kang Dede bagus. Live ya. Tuh. Oke, siap. Lagu dulu ya. Saya belum mulai dulu, kalau lagu ini mulai ya. Kita mendengarkan lagu dulu. Kang Heri, ini berapa jam Kang Heri durasinya? Kang Sofian jangan di mute, itu di mute. Oke. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Kang DMC dari Semapur. Semanik punya cerita Ajibun Guy. Dan alhamdulillah pada malam hari ini di malam Jumat, saya sudah ditemani dengan rekan angkatan saya tahun 99. Kita berdialog via aplikasi Zoom. Langsung saja kita perkenalkan, namanya Muhammad Sofyan. Assalamualaikum Kang Sofyan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya kumaha wangsulna damang. Alhamdulillah saya kumaha damang sadayana rencangan. Alhamdulillah, syukran, alhamdulillah. Oke Kang Sofyan, supaya tidak terlalu lama juga, silakan Kang Sofyan untuk langsung perkenalkan diri. Kang Sofyan nama lengkapnya dan alumni tahun berapa dan sekarang tinggal di mana? Silakan. Ya, atur nuhun Kang Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Izinkan saya memperkenalkan diri, Simkuring, Muhammad Sofyan, linggi nama di Bogor, dan ayeuna teh alhamdulillah kengeng tugas mancen tugas janten kepala sekolah di SMK Wikrama Hiji Garut. Wih, Masya Allah. Ya, sanaos tugasnya di Garut nih Kang Dede, tapi tetap linggih mah di Bogor. Janten gitu. Samingon sakali gitu ya. Barakallah. Oke, Kang Sofyan. Pada saat pulang ya bulan Maret terus akhirnya kan gitu kan. Weh, Masya Allah. Oke, Kang Sofyan. Dulu kan Kang Sofyan SMA Negeri Ciawi ya. Iya, betul. Nah, apa sih yang menurut Kang Sofyan kalau udah ingat SMA Negeri Ciawi itu nggak bisa lupa tuh apa sih? Ini pertama ya, yang nggak bisa lupa itu sebetulnya teman-teman dan pembina waktu itu ya. Ada pembina OSIS plus juga pembina Paskibra saat itu. Kemudian teman-temannya cukup kompak dan cukup ngocol juga gitu ya. Ada saatnya ada saatnya serius, mereka serius gitu, ada saatnya heureui, dan itu yang memang luar biasa dan akhirnya menjadi sebuah warna tersendiri gitu Kang Dede. Dan akhirnya memang Semanik menjadi tempat saya untuk menimba ilmu yang luar biasa, dan akhirnya mungkin salah satunya yang mewarnai saya adalah Semanik pada saat itu hingga saya bisa dipercaya oleh Allah untuk bisa menjadi kepala sekolah saat ini. Wah, mantap. Itu kalau dulu rumah di mana, Kang? Rumah itu di Kecamatan Caringin, tepatnya di Kampung Cimande, Kang Dede ya. Oh, ya, Cimande. Tempatnya tukang urut sana ya. Iya. Cimande. Oke. Nah, berarti dulu masuk SMA Negeri Ciawi itu di tahun 97 ya? Betul. 696 97 betul. 97 ya. Karena kan saya 96 nih. Saya keluar, Kang Sofyan masuk kayaknya. Oh, berarti iya betul. Soalnya kelas 3-nya itu ketua OSIS-nya Kang Udin. Oh, itu ada kelas saya berarti. Berarti betul ya. Pada saat Kang Udin kelas 3 saya masuk. Iya. Saprudin kali ya. Ya, Kang Saprudin betul.
Ada Kang Ruri, Kang Jenny waktu itu. Ya betul. Saya sih insya Allah kenal lah dengan adik-adik kelas saya waktu itu. Oke, Kang Sofyan, momen apa sih yang Kang Sofyan gak bisa lupa selain teman-teman? Waktu kelas 1 berapa, kelas 2 berapa, kelas 3 berapa, dan sebutkan semua wali kelasnya siapa, wali kelasnya. Poho pasti tak? Oh enggak. Wali kelas itu adalah special person in my life gitu, at that time. Jadi waktu itu saya kelas 114. Wali kelasnya adalah Pak Arif Hidayat. Beliau Pak Arif, guru kimia yang cukup energetik ya. Jadi kalau melihat beliau selalu membuat saya semangat karena memang perawakannya atletis beliau tuh ya. Ya. Kemudian kedua waktu kelas 2 itu saya kelas 28. Wali kelasnya Pak Arti Damani. Nah, kalau belajar itu bukan berarti katanya, tapi bermakna. Itu yang paling saya ingat itu. Jadi kalau kita ngomong berarti nggak boleh, harus ganti dengan bermakna katanya. Karena kalau arti dengan saya gitu. Nah, waktu kelas 3 itu kelas 33 wali kelasnya adalah Pak Ahmad Nur Yamin. Beliau adalah guru matematika. Dan beliau cukup dekat dengan saya karena memang ya kerjanya saya konsultasi matematika dengan beliau kan. Mantap. Dulu yang paling sulit dilupakan yaitu guru-guru wali kelas itu sangat dekat sampai apapun ya urusan apapun saya curhat ke beliau. Luar biasa ya, Kang. Dulu bio sos apa tuh? Saya jurusannya ya. Iya. Jurusannya IPA gitu. Wih, mantap. IPA ya. Ternyangka saya ke IPA, Kang. Ternyangka. Enggak nyangka dengan otak sendiri gitu ya. Waduh. Jadi ceritanya gini, Kang Dede. Dulu tuh cita-cita saya tuh ingin jadi apa ya? Ingin daftar TNI ya, tentara. Oh, awalnya. Tentara itu kan cuma nerima dari IPA, jurusan IPA. Pas sudah lulus kurang 0,1 saya. Akhirnya terjadi. Tapi ada hikmah pasti balik itu. Ada hikmah di balik itu. Pasti. Tidak pasti. Oke, Kang Sofyan. Guru yang Kang Sofyan saat ini masih ingat siapa aja? Guru ya? Kemungkinan sih hampir semua saya masih ingat namanya. Wah, luar biasa. Boleh sebutkan? Ya, dari mulai Bu Pardiem, guru biologi, kemudian ada Pak yang sudah meninggal, saya lupa itu. Guru matematika, memang tidak begitu lama dengan beliau. Kemudian ada Bu Ade, ada Pak Yan gitu ya. Kemudian ada guru mesinnya Pak Yan. Kemudian ada guru kimia itu yang tinggi, saya lupa beliau, Pak Kuswan ya, Pak Rusman. Ya. Nah, kemudian ada guru apa itu? Guru BP itu Bu Herlina. Kemudian ada Pak Yayat yang menjadi pionir saya waktu itu. Pak Yayat. Beliau tuh nggak pernah tua gitu ya. Selalu dengan ya itu memang kalau belajar beliau temenang terseri gitu. Kudu seri, memang nggak seri, memang ya energinya luar biasa. Gitu. Ada Pak Rusli, guru bahasa Inggris. Nah, saya pikir beliau itu adalah guru agama itu. Tadinya Kang Dede ya, karena selalu dakwah. Ternyata guru bahasa Inggris beliau itu. Ini luar biasa. Ada Pak Entang, guru PKN waktu itu juga beliau sebagai pembina OSIS kami, karena kebetulan saya juga dipercaya waktu itu menjadi ketua OSIS Kang waktu itu. Oh, luar biasa. Nah inilah yang saya tidak bisa dilupakan adalah momentum pada saat di kegiatan OSIS gitu ya. Ada acara begadang, kita dekor, kita rusuk-rusuk kemana-mana gitu. Nah inilah memang jadi apa ya, guru-guru sudah luar biasa membimbing saya di sana gitu. Oh iya, Pak Yadi Dora, guru matematika. Ya, alhamdulillah. Semoga guru kita sehat semua ya. Ya. Tapi ada beberapa lagi Kang.
ada Pak Wahyudi Wibowo. Nah ini adalah kepala sukunya Barudak ini. Beliau selalu dalam rangka adventure. Tata guru PKN waktu itu. Nah, Pak Tata adalah guru PKN yang paling kritis menurut saya. Beliau mampu memahami kondisi negara saat itu, sehingga ya ABG terbawa-bawa oleh beliau ini, akhirnya senang ke dunia politik gitu ya. Itu mungkin sedikit tentang guru-guru kami. Good. Kalau teman-teman yang saat ini masih berkomunikasi ada dengan Kang Sofyan? Banyak Kang Dede. Dan ini kan gara-garanya ada WA ya, yang awalnya dulu kita nggak punya WA tuh, sebelum ada WA kita kehilangan kontak gitu. Nah pada saat ada WA akhirnya kami membuat temu alumni kemarin yang diketuai oleh Kang Rino. Ya alhamdulillah luar biasa, angkatan 99 mampu mengumpulkan hampir 80% lebih angkatan 99 kemarin di sekolah nih Kang Dede. Mantap. Jadi agendanya kita kerjasama dengan OSIS waktu itu. Kemudian yang paling fantastis kita bagi-bagi santunan pada anak yatim Kang Dede. Wah, Masya Allah, ya. Luar biasa. Kalau angkatan 99 punya grup WA ya? Ada. Ada berapa orang di situ? Di situ sih nggak banyak, nggak masuk semua. Cuma 180-an lah. Ya. Oh luar biasa lah, banyak 180. 180. Nah, perjalanan menuju ke Garut ini gimana ceritanya? Setelah lulus itu kerja sekolah kuliah di mana? Terus kalau ujuk-ujuk ada di Garut ya. Garut ini itu. Lucu nih. Ya, jadi ceritanya pada saat saya lulus tahun 99, 5 hari kemudian saya ada yang ngajak kerja Kang di Universitas Juanda. Oh gitu. Jadi, pada saat itu teman-teman langsung kuliah, ada yang kerja. Nah saya langsung kerja menjadi tata usaha. Jadi saat itu saya di Fakultas Sosial Ilmu Politik. Gitu ya. Nah, memang banyak juga teman-teman yang saat itu kuliah juga di FISIP itu. Dia pikir saya kuliah, ternyata saya adalah TU-nya gitu ya. Bisa begitu ya? Nah, iya, makanya dia nyari ilmu, saya nyari duit di situ. Nah, alhamdulillah pada tahun 2001 akhirnya saya mencari yang cocok lah buat saya, yaitu jurusan bahasa Inggris saat itu di Pakuan. Jadi kerja di Juanda, kuliah di Pakuan. Ini agak nggak nyambung juga ya. Nggak nyambung ya? Iya. Nyambung ya. Kerjanya itu malam karena saya ngurusin kelas extension di Juanda, kuliahnya pagi. Oke. Jadi karena orang tua nggak punya, saat itu bilang ke saya nggak punya modal untuk untuk menguliahkan, akhirnya ya saya nyari kerja dan nyari duit sendiri kan. Alhamdulillah berkat ridho Allah saya bisa kuliah dengan modal sendiri Kang. Alhamdulillah, barakallah. Saat itu barakallah. Lulus tahun 2006, saya baru bisa masuk kuliah tahun 2001 kalau nggak salah. Lulus 2006, ya molor setahun lah waktu itu ya, karena ada pekerjaan yang nggak beres. Nah setelah itu 2006 saya lulus, 2007 saya melamar karena jurusannya bahasa Inggris, akhirnya melamar melamar ke Wikrama, saat itu Wikrama Bogor. Alhamdulillah diterima di Wikrama Bogor tahun 2008. 2008 sebagai Wikrama Bogor sebagai guru bahasa Inggris saja saat itu. Kemudian tahun depannya meningkat menjadi pembina OSIS, saat itu menjadi konsultan kesiswaan. Akhirnya tahun 2014 saya ditugaskan oleh Ketua Yayasan untuk memegang SMK Wikrama 1 Garut gitu ya. Awalnya saya tukang kukur lilingan Kang. Jadi kalau Wikrama buka cabang, nah saya orang pertama yang harus memastikan kegiatan kesiswaan gitu ya. Dan akhirnya karena di Garut itu belum ada yang pegang, saya ditugaskan di Garut 2014 sampai hari ini Kang. Gitu. Alhamdulillah.
Ini luar biasa perjalanannya memang. Kang Dede kayaknya sinyalnya menghilang. Iya, ya. Ya, Kang Dede sedang mencari sinyal sepertinya nih. Sinyal ya, kurang bagus. Ya, oke lanjut. Oke Kang, diulangi Ya, Kang, boleh Kang? Kayaknya Ya. sinyal nggak kurang bagus nih. Ya, tadi saya baru diulangi sampai Wikrama dulu, Wikrama. Jadi tahun 2008, tahun 2007 saya menikah. Setelah menikah setahun kemudian, saya mencoba fokus di pendidikan. Jadi awalnya saya masih di Wikrama, di Juanda saat itu 2007 itu. Tapi ternyata ada panggilan jiwa, saya harus mengajar gitu. Akhirnya 2008 saya fokus di lepaskan kegiatan di Juanda. Okay. Dan di Wikrama lah pertama kali saya mulai fokus mengajar bahasa Inggris. Tahun 2008 masuk Wikrama, 2009 diangkat menjadi pembina OSIS. Kemudian 2011 saya diangkat menjadi konsultan kesiswaan Wikrama Indonesia. 2013 saya diangkat menjadi kepala sekolah Wikrama 1 Garut saat itu. Ya sampai hari ini Kang. Jadi kalau keluarga sih masih di Bogor sebetulnya. Gitu. Gitu. Jadi Wikrama itu memang banyak ya ternyata cabangnya ya. Iya. Dan pertama kan di Bogor itu sebagai induknya. Cabang pertama itu di Jepara ya. Kabupaten Jawa Tengah ya. Itu juga saya ikut membuka juga di situ. Kemudian cabang keduanya Wikrama Garut, cabang ketiganya Wikrama Bekasi, cabang keempatnya Wikrama Semarang, Kabupaten Semarang, dan yang kelima Banjarmasin. Gitu. Masya Allah. Ternyata banyak ya. Dikira saya Wikrama cuma yang di Tajur doang. Ya itu induknya kan. Gitu. Induknya di situ ya awalnya. Gitu. Oke. Terus sekarang istri di sana? Kalau istri karena beliau sebagai karyawan negara juga PNS di Kabupaten Bogor, akhirnya beliau tidak bisa saya bawa ke Garut gitu. Nah inilah akhirnya saya pulang pergi seminggu sekali nih Kang Dede gitu. Masya Allah. Di situ jadi perjaka. Perjaka. Jadi nggak bujang deh akhir namanya. Nggak bujang. Terus itu tinggal di mana sekarang? Ada rumah khusus? Ya. Apa memang? Kebetulan kan Wikrama 1 Garut ada jurusan perhotelan dan memang kami juga membuka penginapan untuk orang tua santri. Kebetulan memang alhamdulillah sudah 3 tahun ini Wikrama Garut juga berbasis pesantren nih Suraan. Wah, Masya Allah. Dan saya di Garut ya sambil nyantri akhirnya saya di dia gitu. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah baru ada 80 santri. Itu di mana Garutnya Kang? Pernah dengar Cipanas Kang Gede? Cipanas ya. Nah, pan abdi Telimbangan atuh. Atuh. Apa pisan atuh Tarogong Kaler. Gapura Selamat Datang di Tarogong. Nah, itu sebelum Cipanas persis. Upami sajajar nama sarang Cibiuk, rumah makan Cibiuk. Sudah persis sebelum rumah makan Cibiuk. Nah, gitu. Mohon. Dia sangat strategis. Itu ceritanya bisa ngaclang ke Garut. Itu ternyata orang Garut. Oke Kang Dede ya. Jadi tuntutan profesi ya, harus ke sana ya. Ya betul. Ya namanya prajurit siap komandan saja lah. Ya. Adakan dipindahkan ke Pasuruan atau kemana? Pasuruan. Cabang lagi belum ada di Pasuruan Kang. Maksudnya di luar sana? Kalau kayaknya sih enggak ya, karena memang kita berbentuknya seperti franchise Kang gitu. Artinya kalau Wikrama yang di luar Jawa Barat itu mereka punya yayasan sendiri. Iya.
Kalau yang di Garut itu kita masih satu yayasan dengan yang di Bogor. Jadi adik kakak lah. Satu induk. Iya. Oke. Kang Sofian boleh kok ngundang teman akrab siapa boleh diundang aja. Maksudnya gimana ngundang ke sini? Ke Zoom. Boleh kalau emang ini. Tadi sih di grup rame nih, di grup angkatan cukup ramai juga. Saya bilang, oke, kita ramaikan aja nih malam hari ini. Saya bilang, ayo siap. Oke, Kang. Waktu pertama kali itu kan Dewi Krama Bogor ya? Iya. Nah, itu sebagai apa di situ? Saya Dewi Krama Bogor pertama guru bahasa Inggris. Oke. Dan pegang kelas kan, kalau di sekolah itu pada umumnya guru wali kelas ya. Jadi kalau di Wikrama itu nggak ada guru wali kelas. Kami menyebutnya pembimbing rayon namanya. Jadi berbasis rayon. Oke. Ya, namanya pembimbing rayon. Kemudian pada tahun 2009 saya jadi pembimbing rayon. Nah, 2009 itu pun saya diangkat menjadi pembina OSIS saat itu. OSIS. Nah, sampai 2011 itu saya diangkat menjadi konsultan kesiswaan oleh yayasan itu. Karena Wikrama sudah mulai membuka cabang gitu. Kebetulan saya fokus di kesiswaan. Nah, ini modalnya alhamdulillah kan pada saat saya di SMA saya menjadi ketua OSIS gitu. Pada saat kelas 1 menjadi wakil, ketua OSISnya adalah Kang Samsul saat itu. Pada saat saya naik kelas 2, saya jadi ketua OSIS. Nah, pada saat kuliah pun ya alhamdulillah Kang. Jadi walaupun kuliah sambil kerja, saya megang jabatan juga di Pakuan itu menjadi Presma ya, Presiden Mahasiswa saat itu. Hampir 2 periode lah. Wih, mantap. Jadi emang udah nggak aneh dengan kepemimpinan ya, udah nggak aneh ya. Ya kayaknya saya, apakah ini kutukan atau apa, saya nggak ngerti nih. Luar biasa ya. Oke. Boleh tahu nggak ini supaya menjadi motivasi buat adik-adik kita yang mungkin masih belajar saat ini. Wah, ini ada siapa nih? Ada siapa nih? Semabi, Kesuan Semabi ya. Sebelum ke beliau nih, boleh tahu nggak berapa Kang Sofian terima gaji waktu itu pertama kali? Di mana nih? Di Wikrama. Di Wikrama itu pertama itu 1,2 saya terima gaji. Oh, pertama kali ya? Gitu ya. Ya, 1,2. Baik, Masya Allah. Kalau sekarang sih alhamdulillah gitu ya. Sekarang udah di atas 10 ya. Di atas 10 juta ya. Mau dihitung bisa 1 M sebulan, Kang. Oh, ini ada Kang Eko ini. Oh, Kang Eko. Kang Eko jangan di-mute dong, Kang Eko. Kang Eko jangan di-mute, Kang Eko. Ini juga senior saya nih di Paskibra beliau. Ini angkatan berapa ini, 97? Iya, beliau 2 tahun di atas saya. 97 berarti di adik kelas saya ini Kang Eko nih. Betul. Kang Eko, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wah, Kang Eko. Kang Eko gimana kabar Kang Eko? Alhamdulillah sehat. Tambah sukses terus nih, makmur Kang Eko. Emang siap komandan. Kang Eko, saya mah selain hayang kapangi Kang Sofian, hayang kapangi jeung sop buntut aja, sop buntut ini. Ayo dekat Wikrama Garut, enak. Mantap. Kang Eko angkatan berapa? 97? 97, si Udin. Berarti adik kelas saya ya waktu itu ya? Benar, saya di bawah Kang Dede pisan. Oh gitu. Tapi kok posisinya sekarang kayak kakak saya sih? Malum ya, pandemi jadi berakar. Kang Eko, suaranya kecil Kang Eko. Kang Eko suaranya kecil. Oke, Kang Eko sekarang tinggal di mana Kang Eko? Masih di Bogor saya mah Kang Dede. Oh, paling mana Bogornya? Tanah Baru.
Oh, Tanah Baru. Ini mah Iya, dekat Asogiri, Ustad ya, Asogiri. Tanah Baru. Eta deket si ieu sa. Poho. Dekat Asogiri, Kang. Iya, betul. Oh, Betul. sekarang tuh saya tinggalnya di Kedung Halang, Kang Eko. Jadi kalau ke Asogiri ya tinggal 5 menit, 10 menit nyampe ke situ. Berarti SMK 2-nya. Ya, betul di SMK 2 dekat situ. Oke, lanjut Kang Dede. Oke, Kak Eko. Oh, menang baik. Kak Eko. Kak ini sebelum ke Kang Sofian nih, kan harusnya yang diundang ini angkatan Kang Sofian ini. Berarti tapi Kang Eko kayaknya kenal banget dengan Kang Sofian ini. Menurut Kang Eko seperti apa Kang Sofian ini? Yan kumaha ya dia ngomong lah. Tong dibocorkan. Tong dibocorkan. Tenang. Gitu cenah deh. Tenang, tinggal transfer. Iya, ya Sofian ini salah satu adik kelas yang penurut lah gitu ya. Jadi hampuran nyayannya anu geus mah geus nyayannya. Karena lancekna bager Kang Dede ta. Iya. Gitu. Lancekna picontoan soalnya jadi orang nurutan lancek ta. Lanjut Kang. Iya, Sofian ini memang aktif di organisasi, ketika di OSIS juga bagus. Ya. Ketika Sofian jadi OSIS, kalau nggak saya 2 tahun kelas 3 ya Yan ya. Ya. Saya udah kelas 3, Sofian naik gitu kan. Nah, jadi sempat megang Sofian ketika Sofian di kelas 1. Betul. Sempat di organisasi. Kan kalau saya mah di Paskibranya. Ya. Betul. Gitu. Termasuk saya dilatih Kang Eko waktu Paskibra kita akan diutus ke Bandung waktu itu. Ya. Sempat dilatih ya. Wah, luar biasa ini. Kang Eko waktu itu di 97 barengan dengan siapa ya ininya Paskibranya? Saya Budi Darmawan, Suparman, Udin juga. Kembang kalau Udin mah di OSIS iya, Pramuka iya, Paskibra iya. Hawak. Saprudin kan, Saprudin jeung Jenny, iya. Jenny Arifin Wahid. Iya, saya hafal mereka. Sama Orang-orang hebat itu. GPDS, Gerakan Pengacauan Sekolah. Sementaan dana wae. Bener. Ya, saya kira didikan Kang Eko ya, jadi ya. Kia. Alhamdulillah. Kang Eko sekarang tugas di mana Kang Eko? Saya di Bosowa Bina Insani. Bosowa. Dia Bosowa pendidik juga nih Kang. Di Jalan ya, Baru. Oh. Kalau Bosowa itu kan tadinya Bina Insani. Namanya Bina Insani aja. Diakuisisi sama owner Bosowa yang ada di Makassar. Kebetulan adanya Pak Aksa Mahmud. Sekolahnya ini sekolah Sofian juga ini hampir merintis juga jadi kita ada di Makassar, hampir sama kayak sekolah Sofian. Ada di Makassar, ada di Cilegon, ada di Bogor. Pusatnya di Bogor. Bogor ya. Jadi adanya Pak Yusuf Kala, jadi ada iparnya Pak Yusuf Kala, Pak Aksa Mahmud yang punyanya Semen Bosowa. Oh iya. Jadi diakuisisi sama beliau, akhirnya diambil jadi Bosowa Bina Insani. Kalau Kang Eko sendiri sebagai apa di situ? Tukang sasapu saya mah. Wah, alhamdulillah barokah paingan talaka panggih. Sibuk wae tuh mah. Tukang sasapuna keren kia ya Kang. Tukang sasapu. Tukang sasapuna juga kieu kumaha guruna ya. Kepala sekolah sih kan dia. Pokoknya nama luar biasa lah. Oke, Kang Eko, ada hal yang Kang Eko bisa ceritakan nggak waktu zaman SMA dulu? Mana ya? Kang Eko monitor.
Siap. Ya, ada hal yang Kang Eko nggak bisa lupa nggak waktu zaman SMA? Iya, ketika kita mendirikan KPIJ. KPIJ Tidak kan pernah ke Korps Paskara Indrajaya ya. Oh iya. Nama itu hanya Paskibra doang. Betul. Paskibra Ciawi, seperti gitu. Tapi kita punya ini berkat Kang Wahyu juga, Kang Wahyu Wibowo nih. Saya sih berharap nih Kang Wahyu ada di sini nanti. Undang aja nggak apa-apa. Amin. Jadi waktu itu kita ngerintis KPIJ itu. Jadi tadinya tidak ada nama sama sekali. Waktu itu ada teman kita Indra, kebetulan komandan pasukan di Paskibra Kecamatan Ciawi. Semangatnya luar biasa sekali. Dia kenal kimia, terserang leukemia sampai tidak adanya kita meninggal. Amin. Iya. Jadi kita ambil namanya Indra. Apa ya? Udah kita namain Indrajaya aja. Tadinya Paskara. Nama itu Paskara karena dulu kan Paskibra itu Paskara Indrajaya. Lalu sama Kang Wahyu dicari-cari, ketemulah Korps Paskara Indrajaya. Begitu. Jadi itu yang tidak akan pernah saya lupakan, bahwa semangatnya Kang Indra itu tetap ada di KPIJ anak-anak sekarang. Terus melekat ya. Kan. Waktu itu Sopian ngerasain ya, ketika itu pertama kali angkatannya siapa ya? Eka Lianawati. Eka, betul. Eka Lianawati. Eka adik kelas kamu apa kakak kelas Yan? Eka itu kakak kelas. Kakak kelas ya? Oh iya. Jadi persis setahun ya. Iya, setahun. Jadi pas salah Eka itu sama Kang Samsul deh. Oke. Ya, betul. Oke. Itu tidak dilupakan. Kang Sofian monitor. Ya Kang. Kang Sofian monitor. Iya. Oke. Untuk Kang Sofian sendiri lebih aktif di Paskibra apa di yang lain nih? Kayak PKE apa sih namanya kalau kesehatan tuh? PMR. Masa saya mau ngomong PKS sih? Mantap ini. Sekarang sedang booming masalahnya itu. UKS ya, bukan PKS, ya. UKS. Ini terselip. Ini Kang Eko terselip kayaknya nih, ada pesan ini. Itu dia lah. Ya, jadi dulu itu saya pertama kali tergabung di Pramuka nih Kang. Kemudian di Pramuka itu dididik betul sama Kang Ruri, waktu itu Kang Jenny gitu ya. Kemudian yang ke atasnya udah Kang Fadli, Nur Fadli waktu itu, dia termasuk Kang Pak Wahyu Wibowo juga melatih Pramuka juga ternyata gitu, selain di Paskibra, awalnya di Pramuka. Nah setelah dari Pramuka itulah mulai merambah kemana-mana gitu. Saya gabung ke PMR dengan Deden waktu itu, ketuanya. Bukan Roni ya, ketua PMR itu Roni, dan ketua Pramuka adalah Deden. Jadi waktu itu yang masuk Pramuka angkatan saya cuma 3 orang nih Kang. 3 orang, benar 3 orang itu. Saya, Roni, dan Deden. Saya jadi ketua OSIS akhirnya. Jadi memang cikal bakalnya dari Pramuka. Jadi saya jadi ketua OSIS, Roni jadi ketua PMR, dan Deden jadi ketua Pramukanya. Yang nggak ada lagi gitu. Cuma ya jadi semua tuh 3 orang itu gitu. Ya, itu yang masuk ke Paskibra tuh 3 orang itu yang diterima. Nah, yang masuk ke Paskibra, saya masuk ke Paskibra itu karena ketarik waktu itu ada kegiatan besar Semanik 1. Kita dipilih menjadi pengibar bendera di kecamatan waktu itu. Kemudian kita diminta
dari Kodim waktu itu Kodim 0621 yang di Kabupaten Bogor, kita menjadi perwakilan mereka untuk merayakan ulang tahun Kodam 3 Siliwangi waktu itu. Nah, itu dari situlah dua kegiatan itu saya bergabung dengan Paskibra juga akhirnya. Ya dibimbing juga sama Kang Eko itu waktu itu. Wah, luar biasa. Nah, prestasi apa yang sudah didapat oleh angkatan 99 nih untuk bidang Paskibra? Kalau Paskibra yang saya tahu waktu itu alhamdulillah ada kawan saya Berry Gultong, kemudian Dian, Yanti yang masuk ke Cibinong waktu itu Paskibraka Kabupaten, gitu ya, Paskibra. Yang kalau Pramuka waktu itu saya sebagai komandannya, kita juara LKBB tingkat provinsi kabupaten waktu itu juara 1, se-Kabupaten Bogor waktu itu. Jadi alhamdulillah didikannya Kang Eko nih menembus. Cuma belum sampai ke nasional Kang Eko ya waktu itu. Iya, belum ada sampai provinsi semua mentoknya. Oke, Kang Eko. Kang Eko berarti Kang Eko setelah lulus dari Semanik pun tetap masih konsisten untuk mengajar adik-adik kelas kita ya? Iya, jadi kebetulan pas saya lulus 2001 itu saya dipanggil ke sekolah gitu kan, benar ketemu sama Pak Arif sama Bu Nia. Kemudian SMA Ciawi baru pengen punya lab, ceritanya lab komputer. Nah, jadi saya ngebangun lab komputernya gitu. Jadi saya ngebangun lab komputer. Keren Ciawi mah baheula mah punya server cuman Pentium 3. Ada 10 unit 486, RAM-nya 8. Tapi pengen itu bisa Office 97. Cing kumaha carana? Coba. Itu jadi kita waktu itu pakai Citrix sama Avandi itu saya ngebangun. Pakai Citrix, jadi servernya cuma 1, tapi semua 486 ini bisa ngangkat Office 98. Bisa mengangkat Windows 98. Jadi keren. Keren. Jadi kalau cek kurang Sunda mah mahiwal ya. Nah, pertama kali lab di pojok. Kelas berapa ya itu ya yang di pojokan teh? Yang di pojok yang dekat perpustakaan berarti ya? IPA Baraha tah. Enggak, yang di depan. Yang ada pohon kelapa baheula. Tuh, yang pohon kelapa mah itu bukan kelas IPA, itu kelas IPS itu. Pokoknya sama pojokan pokoknya pojokan. Yeah. Saya ngebangun. Yang IPA mah di belakang semua. Jadi nggak bayang deh tempatnya ya. Jadi pertama kali SMA punya komputer itu tahun 2001. Nah, 2001 itu saya yang ngajar juga. Nah, sambil mengajar ya saya ketemu Sofian, ketemu yang lain-lain. Oh gitu. 93 akhir baru saya pindah ke Boso Abinensani. Keren. Gitu ceritanya. Jiwa pendidiknya memang lahir dari zaman sekolah nih Kang Eko nih. Kang Eko sekarang masih di Bosowa ya? Masih Kang. Oke, baik. Untuk Kang Sofian nih, Kang Sofian. Ya Kang. Apa menurut Kang Sofian pendidikan yang saat ini diterapkan di saat COVID di Garut seperti apa? Ini sebetulnya tantangan buat kami sebetulnya ya di Garut itu, karena memang Wikrama itu selalu kami mengedepankan pendidikan karakter gitu. Tetapi dengan kondisi COVID ini, PJJ, pendidikan pembelajaran jarak jauh, proses pendidikan karakter itu menjadi terhambat menurut saya, karena secara emosional guru dan murid tidak terjalin dengan baik gitu. Tetapi ya kita kan tidak bisa melakukan perubahan ya. Akhirnya walaupun kita ngedumel gitu, kadang ya saya ngedumel juga tuh di Facebook waktu itu dengan Kang Eko. Aduh ini gimana nih Kang Eko? Saya sempat ngedumel juga gitu ya. Tapi ya akhirnya kita mencari solusi gitu. Salah satunya adalah karena kita SMK nih Kang Dede. Jadi seminggu sekali itu masuk ke sekolah gitu.
dengan perizinan yang ketat tentunya gitu. Kita minta izin ke orang tua, kita minta kebetulan kita pesantren, jadi masih dibebaskan kalau pesantren itu karena orang-orangnya nggak bolak-balik kan. Jadi memang cukup menantang nih, kondisi pandemi ini cukup menantang. Tapi yang membawa hikmah tersendiri untuk kami, terutama di Garut. Akhirnya banyak terjadi perubahan budaya, salah satunya adalah pola hidup bersih yang meningkat akhirnya gitu kan. Ya, selalu ada hikmah balik itu. Selalu ada hikmah, betul. Kalau untuk Bos Wal sendiri, Kang Eko gimana sistem belajar mengajar sekarang? Ya, kalau karena saya umum dan kita masuk red zone, jadi semuanya dari mulai awal pandemik ya kita PJJ. Kita PJJ semua. Kita optimalkan dengan Zoom, dengan kebetulan untuk IT-nya saya persiapkan untuk perangkat pembelajarannya dengan LMS. Jadi learning management sistemnya sudah berjalan, jadi kita tetap di rumah, tapi anak-anak online dan sistem penugasan pun kita berjalan seperti biasa. Cuman waktunya hanya dibatasi nih bedanya. Jadi pertemuan itu maksimal hanya 4 jam tatap muka. 4 jam. Oke. 4 jam tatap muka itu di Zoom. Tetap diawali dengan ngaji gitu kan. Setoran surat dan 11:30 sudah selesai. Okay. 11:30 sudah selesai. Jadi 7:30 mulai 11:30 selesai. Jadi setelah itu mereka nggak ada kegiatan pembelajaran ya? Oh, tidak ada, hanya menyelesaikan tugas pembelajaran. Kebetulan kemarin terakhir ditantang juga Kang Sofian. Gimana caranya ngadain eskul pramuka blok ya? Pramuka blok itu secara online, cing mikir pramuka online kumaha mikir orang. Coba Dede seumur-umur pramuka kita online coba. Ya, namanya pramuka virtual akhirnya gitu kan. Iya, jadi kebetulan Bina Insani saya manggil teman-teman Kuaran Ciawi. Jadi pelatihnya dari Kuaran Ciawi semuanya, dari mulai Kang Yanwar saya panggil. Kang Yanwar, akhirnya Kang Yanwar Ananto mentas di KCD. Jadi di KCD kan di Kepala Cabang Dinas Provinsi juga, ya. Terus ambil Kak Yoy. Nah terus nyebar lagi. Sekarang ketua naon eta ketua ya Ciawi teh naon namanya apa? Ranting kan? DKR ya DKR jadi Dewan. DKR. Nah sekarang ya. ke DKR Ciawi yang melatih, yang memegang anak-anak dari Bos Bina Insani. Jadi saya percayakan semua ke tetapnya karena saya melihat memang organisasi itu bagusnya di kabupaten di Ciawi. Ya saya tetap ambil adik-adik kelas sampai sekarang. Semua pelatih dari Ciawi. Mantap. Kalau ada yang membutuhkan pelatihan MC boleh panggil. Akhirnya kan kita pernah ketemu waktu di Kiki. Iya ya. Kan Dede pas yang Cimanggu. Iya benar. Iya benar. Kang Dede nuju naon kan kau nuju manggung? Lagi ganteng eta suarana. Curang asa wow itu saanya Kang Dede. Benernya bakat mau leungit. Bener ayah terus nyambung. Luar biasa, bakat ngacapruk. Jadi ngacapruknya penting, jadi jelma tuh. Jadi diundang ke Garut ah. Bener. Yang cocok ya, Kang Dede diundang ke Garut. Diundang ke Garut Kang Dede ya. Oh siap. Kita ngelatih lengser, Yan, bener. Mantap. Pokoknya bakat ngacapruk jadi periuk nasi we ayeuna mah. Ini mana teman-teman ada yang bisa masuk kan nih? Untuk kembali ke boleh sok masukin siapa aja. Boleh. Kang Sofian. Caranya gimana? Ya gimana Kang? Untuk di Garut sendiri sekarang berlaku PSBB atau zona apakah di sana?
Alhamdulillah sih untuk sekarang ini laporan dari Satgas Covid itu kami zona hijau gitu. 2 minggu yang lalu merah, sekarang hijau. Alhamdulillah. Ya. Kalau kita di Bogor zona nyaman ya Kang. Nyaman, diimah terus kemana-mana. Bener bisaan. Kalau musim hujan gitu kan. Oke, untuk Kang Sofyan dulu nih, Kang Sofyan. Proses belajar mengajar yang dulu kita pernah di SMA Negeri Ciawi itu kan dimana guru boleh mungkin bersosialisasi dengan murid itu dengan sedikit mungkin mendidik dengan ketegasan, bukan kekerasan ya, ketegasan gitu kan. Nah saat ini kan kita terbentur dengan beberapa peraturan sekolah, mungkin guru tidak boleh ada sedikit kekerasan atau ketegasan kepadamu kan. Nah itu gimana? Ya sebetulnya apa ya, yang disebut kekerasan memang dilarang sih sebetulnya. Dari dulu pun kami tidak mendapatkan kekerasan ketika sekolah di Semanik itu. Cuma memang tegasnya itu kerasa gitu ya. Ya seperti Pak Wahyudi Wibowo juga tegas. Kemudian Pak Wawan itu wah tegas banget beliau. Nggak pernah beliau pukul. Cuma orang kalau dengar suara beliau itu udah ya memang keras kan, suaranya keras gitu. Ya rata-rata ya yang saya tahu di Semanik saya belum pernah terjadi kekerasan gitu loh Kang Dede. Dan akhirnya memang bahasanya adalah ketegasan. Misalnya ada anak yang dipukul, nah pukulan seorang guru itu bukan kekerasan menurut saya. Justru guru sangat paham kapan dia harus berbicara dengan lembut, kemudian menengah, bahkan tegas, dan akhirnya juga sampai ke tindakan yang lebih keras dari itu. Karena memang guru itu kan bukan orang yang bukan orang yang baru jadi, karena memang beliau itu adalah orang-orang yang sudah dibentuk karena kecintaan terhadap profesi. Akhirnya ketika memukul pun itu hasilnya malah menjadi luar biasa. Ada anak murid saya di Wikrama itu wah saking bangor, bahasa nama bangor, dan ibu bapaknya sangat menyerah gitu. Ya saya serahkan ke Pak Sofyan. Dan akhirnya kemarin itu ketemu di Garut gitu ya. Dia pakai pakaian brimob. Ini Pak Sofyan ya? Wah, saya bilang kamu Rizky, saya bilang iya. Ya Allah Pak, terima kasih katanya. Bapak dulu sudah menampar saya. Akhirnya saya jadi begini Pak. Nah ini memang akhirnya dan sekarang saya mau nampar Bapak gitu. Enggak gitu. Enggak, justru saat itu memang dia sangat keras juga balas dendam. Justru nganuhunkeun kan. Oh, alhamdulillah tuh. Alhamdulillah. Nampar pakai pendio. Luar biasa. Nah, tapi memang betul ya Kang Eko ya. Yang saya rasakan teman-teman saya di 96 dan beberapa teman-teman yang sudah saya wawancarai di beberapa angkatan, ternyata kalau kita urutkan presentasenya, itu anak-anak yang bangor yang luar biasa sekarang menjadi orang gitu loh. Ya. Malah yang biasa-biasa saja gitu, atau ya mungkin dibilang pendiam segala macam, ya mungkin di bawah mereka untuk status sosial sekarang nih gitu loh. Kayak di 96 itu sangat terkenal dengan kenakalannya waktu itu. Guru-guru pun sudah mengenal itu. Tapi luar biasa 96 ini orang-orang yang dulu dicap oleh guru-guru itu nggak sebandel kasih dan ketulungan, yang sekarang tuh luar biasa sekarang. Nah untuk di zamannya Kang Eko 97 ada nggak tuh yang dulu bangor pisan gitu kan? Zaman Kang Eko mah bangornya berjamaah itu dah. Kang Dede inget tuh pas orang demo ke upacara. Eta mah Kang Dede udah nggak ada tuh Kang Eko. Oh udah keluar ya Kang Dede? Iya itu saya. Kepala sekolahnya perempuan siapa ya? 96. Bu Haja Yoyo. Bu Haja Yoyo. Bu Haja Yoyo. Pokoknya tiba-tiba kita dana itu sulit organisasi.
terus semua organisasi dicekek lah, nggak bisa ada kegiatan. Sampai pas Kibra itu mau ngadain pelantikan, patungan mau beas segelas ewang senior. Mau endog hiji luar biasa. Dimasaknya diharapkan di Haji di rumah ini Kang Haji ya di depan warung yang depan tuh. Kita nitip masak seberang sampai punya utang. Waktu itu akhirnya pokoknya kumaha pelantikan harus berjalan. Pokoknya aya budak protes, orang bawa ke tukang orang tenggelan yang geus teuleumkeun di bak mandi. Jadi bener-bener kita mah pelantikan nggak ada dana seperak juga tapi jalan dari sekolah. Nah, tapi hebatnya ketika kita demo kita nggak masuk kelas, ada Pak Dedi Dora datang, beliau emang karismananya Pak Dedi teh luar biasa. Pan aya betul. Ada tangkal kukupu ya, pohon kukupu. Pojokan. Dia berdiri di situ tolak cangkeng, berebut kabeh lalu patan asup kelas eta sesa di lapangan. Demonya terjadi. Nang tolak cangkeng hungkul gitu. Langsung dipanggil perwakilan organisasi. Silakan menghadap. Akhirnya kita menghadap, kita keluhkan itu dan solusi tersampaikan. Jadi amun dibilang bandel, sebenarnya bandelnya ya wajar sih. Bandel-bandel kita SMA lah, sampai kita punya kunci serep pintu belakang juga ada. Gitu. Jadi amun pantau hareup ditutup, orang lewat tukang, orang boga kunci. sampai ketahuan sama Pak Wawan. Sampai ketahuan Pak Wawan di tukang digaplok. Ayo mana? Boga kunci serep. Pahum nu disaraheun. Atuh. Lain aing oge teu boga, aing sia boga aja beneran. Urang boga kunci serep. Lewat tukang jadina. Ya, memang angkatan KEKO itu cukup kompak itu Kang Dede. Cukup kompak ya. Orang-orangnya memang kalau saya lihat cukup vokal gitu. Akhirnya ya saya lah secara pribadi juga terinspirasi oleh kakak kelas yang angkatannya Kang Eko itu gitu. Dulu yang vokal itu Kang Eko, Kang Udin, ya Saprudin, kemudian Kang Ruri, Kang Ilham ya, Kang Eko ya. Nunjuk kepala sekolah, Ruri. Ruri. Aduh gila ya Ruri. Mulai detik sekarang gitu ya. Semua organisasi di SMA Ciawi dibubarkan. Cek kepala sekolah. Pada si Ruri nunjuk banget kepala sekolah. Astagfirullah. Kita ada dengkot pramuka. Belum lagi ketua BKC Abi. Itu sampai ketua BKC Abi. Saya bilang. Oh betul. Nah saat itu Kang Dede saya masih ingat, saya sampai konflik sama angkatannya Kang Eko itu. Ada timnya nggak tahu angkatan Kang Eko itu malak gitu ya di belakang di WC gitu. Minta naon ya, kalau nggak salah buat kelulusan itu, buat pilok saya bilang gitu. Wah sampai dikejar itu anaknya ke kelasnya. Efeknya kebetulan saya waktu itu kelas 1-4 sebagai ketua kelas. Ya naon sih teh, ayo ribut lah. Orangnya ajakan gelut teh, kita kelas 3. Disentek di lama tuh wanian, geus damai. Ingat ya, saya masih orangnya kritik tuh Kang Eko. Di Cirian. Di Cirian. Mana nanti nengel baturan kurang ditengel deh. Wah, itu kejadian yang tidak bisa dilupakan tuh Kang Dede. Budak kelas 1 nengel kelas 3 hari tata. Ya. Ya itu mah masa-masa silam lah. Masa-masa silam gitu. Oh ya. Dan itu menjadi cerita buat kita hari ini. Gitu. Dan orang-orang itu sekarang Kang Ilham, kalau nggak salah dia anggota DPR ya Kang Eko ya? Iya, Ilham ya. DPR Golkar. Ya. Ilham DPRD Golkar. Kang Dede kalau bisa cari Ilham, luar biasa. Cari Ilham, anggota DPRD. Saya dengan Ilham itu. Aduh, ada Wulan itu. Daerah eta. Ya Neng Wulan baik lain. Iya itu Neng Wulan itu. Oh iya. Ya, saya lanjutkan ya dulu ya.
Ilham itu waktu pas pertama kali masuk itu dia saya kerjain tuh Kang. Saya kerjain itu Kang Ilham suruh bikin nama pakai pantat dia gitu waktu itu. Nah itu dia pasti inget terus dia. Kurang gak inget deh. Pantesan ya tanya. Adina sih gak gitu, lanceknya sih gak kia ya. Kurang gak inget. Karena jujur Kang Sofyan, kalau saya ini lebih deket sama adik kelas malah gitu loh. Iya betul. Kang Dede mah saya tuh sama adik kelas tuh kenal gitu loh, kenal banget sama adik kelas, lebih dekat banget dibanding dengan angkatan saya sendiri gitu loh. Makanya alhamdulillah sama adik kelas mah gitu nya, bager pokoknya mah sok ditraktir. Oke, kita sapa dulu. Luar biasa. Sapa dulu Neng Bulan. Assalamualaikum. Masih connecting audio. Oh masih connecting ya. Connecting connecting. Jaringannya kurang. Ya Neng Bulan ini kalau nggak salah dia sanggar ya. Iya betul. Namanya kurang bagus jaringannya. Aktivis juga nih pada saat kami kemarin temu alumni. Oke, sambil nunggu Neng Bulan sambil nunggu Neng Bulan bergabung untuk Kang Sofyan, kita kan sama Kang Eko ya, kita akan mengadakan acara reuni akbar, ya kan? Nah, adakah saran dari teman-teman untuk reuni akbar? Neng Bulan, halo, assalamualaikum. Ya dia nggak pakai hand, harus pakai hand ya. Monitor Bu Ulan. Teulan monitor tukang kopi kada motor. Ulah karunya. Wah, di sana jaringannya lemah kayaknya. Ya, gimana Kang Sofyan untuk reuni akbar ini? Adakah pengalaman-pengalaman yang dilakukan anak-anak 99 atau anak-anak 97 untuk reuni akbar supaya sukses tuh apa yang mesti dilakukan? Kang Eko dulu nih kayaknya. Kang Eko gimana, mau Kang Eko dulu? Mangga Sofyan aja dulu. Ya. Ya alhamdulillah memang kami baru saja beberapa bulan yang lalu, mungkin nggak nyampe setahun ya. Beberapa bulan yang lalu kita mengadakan reuni khusus angkatan 99. Jadi saat itu memang ada tim kreatornya. Jadi sebelum pada kita gabungan ke yang lain, ada tim kreator untuk mempersiapkan apa sih yang bisa menjadi daya tarik kegiatan alumni itu, kegiatan temu alumni. Saya waktu itu sempat memberikan masukan. Saya bilang temu alumni itu jangan hanya ketemu, makan, selesai. Karena kita kan sekarang ini bukan sendiri lagi. Saya bilang ada kanan kiri kita mungkin sudah punya istri, anak gitu ya. Pertemuan alumni itu harus yang sifatnya berbobot dan memberikan kesan. Alhamdulillah waktu itu teman-teman mengusulkan gimana kalau kita gabung sama OSIS katanya. Itu udah bagus. Kemudian ada tambahan kita sambil santunan anak yatim. Wah itu lebih bagus lagi. Nah akhirnya dengan adanya temu alumni yang momentumnya pembagian santunan kepada anak yatim, ini menjadi daya tarik tersendiri Kang. Akhirnya sampai 80% alumni bisa hadir gitu, walaupun yang jauh-jauh. Nah ini salah satunya tim kreatornya adalah Neng Ulan ini. Mantap ini Teh Ulan. Gimana jaringannya, bagus ya Ulan? Alhamdulillah. Ya lupa sebel deh. Suaranya begitu. Ya. Ada. Emang ngomongnya gitu 3 kali. Ya. Suaranya nggak berubah-ubah. Elek dede mah. Tong gitu Kang Eko, letik oge suarana nama geus boga budak kan. Oh, iya benar. Eko nih kan bener-bener subur banget. Subur ya.
di Oke, Malang. gimana Kang? Ya, alhamdulillah bisa lancar-lancar semuanya waktu itu ya dia. Betul. Saya sarankan untuk Neng Wulan, coba ke Neng Wulan sekarang karena AC-nya yang nggak bagus, coba naik ke genteng lah, dua lantai ke genteng. Nyangsang. Ya lu ya harap maklum. Jadi saya coba menambahkan nih, waktu itu Ulan ini beliau sebagai pelatih juga di Sanggar di SM di Semanik ya, dan akhirnya dikolaborasikan dengan penampilan anak-anak Semanik yang dilatih oleh Ulan. Akhirnya wah semarak gitu, berkesan banget ya waktu itu. Jadi guru-guru bisa datang, bisa nonton, kita senang banget ya waktu itu ya. Dan akhirnya ada momentum bagi santunan itu ya, yang santunan itu yang luar biasa. Ternyata ya saya berpikir nih ke depan Kang Dede, kita bisa punya ikatan alumni yang di situ bisa banyak hal yang bisa dikembangkan gitu. Makanya dengan adanya alumni Akbar ini saya sangat mendukung. Mudah-mudahan bisa mewujudkan alumni bukan hanya sebagai arena pertemuan, tapi sebagai arena untuk peningkatan kesejahteraan dan yang lain lah gitu. Mungkin ada can boga istri salaki silakan. Maksudnya yang janda duda gitu, yang janda duda gitu. Astagfirullah. Namun mungkin beranya masih gadis mah, tapi duganya. Kata 2000 beneran. 2020. Enggak Kang Eko. Ya. Kalau saya alhamdulillah belum pernah ikut nih, setiap diundang. Kebetulan lagi sibuk jadi IN waktu itu. Jadi instruktur nasional di bidang TIK. Jadi masih kulilingan ditugaskan oleh Kemdikbud. IN nih Kang IN keren. Saya belum bisa gabung sampai dengan sekarang. KPIJ juga diundang berapa kali. Saya belum bisa gabung pas buka acara bersama aja itu juga udah janji 3 tahun baru bisa nongol. Itu memaksakan gitu. Jadi memang agak sulit untuk ngatur jadwal waktu itu ya, ngatur jadwal. Tapi saya lihat acaranya Sopyan gitu kan, memang luar biasa dibandingkan dengan acara-acara lain. Termasuk angkatan saya 97 ngadain juga saya nggak sempat datang karena posisi pas ada di Bali waktu itu kalau nggak salah. Saya lagi di Bali apa di Makassar ya. Jadi nggak ada di tempat. Jadi pas sekali acara saya dapat surat tugas untuk berangkat. Kalau saya kebetulan kalau ke Bali saya hampir Sabtu Minggu saya ke Bali. Oh, kembali. Bali Tol Cimanggu gedung. Bali Tol Cimanggu. Berarti neangan tangkal katanya ka Bali Tol mah. Dinas Perhutanan. Nikahan dia di Bali Tol. Ya mungkin kalau saya sih berharap nanti kalau reuni ya dikemas tentunya dengan ada bukan hanya hiburan saja tapi ada nilai-nilai yang bisa menjadi nilai ibadah betul. Kita semua. Kan amun ngaranna geus reunian teh berarti geus kolot. Ngaranna geus kolot mah moal jauh pannya. Umur itu tidak bertambah. Dekat ka maot gitu ya. Dekat ka maot. Umur itu tidak bertambah tapi berkurang. Justru namanya yang harus bertambah adalah nilai ibadah. Gitu. Jadi saya sih berharap ada nilai ibadah yang bisa nanti untuk kita juga. Itu aja. Sip. Ini teman-teman yang ada Kang Sofyan, ada Kang Eko sama Neng Wulan. Kalian sudah tahu kan dengan adanya Semapur ya, Semapur Semanik punya cerita. Saya mau tahu dong tanggapan kalian tentang acara Semapur dari Neng Wulan, silakan. Aduh, aku dulu. Semapur bagus banget acaranya. Bisa lebih kenal lebih deket sama angkatan-angkatan yang di bawah, yang sebelumnya, bisa benar-benar kayak keluarga, mau itu jauh, mau itu dekat, mau itu apapun atribut yang sekarang disandang oleh mereka teman-teman, ya kita Semapur ini menyatukan gitu loh.
ya tetap kita sebagai anak-anak yang pernah bersekolah di tempat yang sama, itu aja. Terus kerja kerasnya, makasih banyak. Keren ya, keren ya Lan ya, keren itu Semapur itu. Keren banget. Berharap sih anggota DPR sekarang itu dari Semapur aja lah, gitu. Setuju. Aik di nambah digebugan nih dia gitu. Enggak. Kalau kita yang jadi DPR lain, akhir bagian masalahnya karena orang dia anggota DPR masalah. Oh gitu. Wow, wisana. Oke, Kang Eko gimana Kang Eko? Ya, pertama kali saya lihat Kang Dede pas ya Semapur, naon sih Semapur, saya ngikuti di Facebook. Memang saya aktif di Facebook, tapi saya punya prinsip amun sok jelema nyeri hatean tong babaturan yang orang bakal ditajong di video mah. Orang Sopian ngerti bahasa saya ya. Berarti pokoknya saya orangnya free gitu. Jadi tiba bola. Jadi memang saya aktif di Facebook. Nah ketika lihat ini luar biasa. Cuman kan waktu itu masih saluran Facebook ya. Nah dengan menggunakan Zoom ini Kang Dede mungkin formatnya bisa diubah nanti nih seperti ini. Jadi tidak hanya Sopian saja. Jadi misalkan siapa nih teman-teman dekatnya atau mau ngasih surprise, ngasih kejutan gitu kan. Ini akan lebih menarik lagi nih. Jadi saya punya ide aja nih. Misalkan guru, ya, apalagi nih pas acara Siduru-nya, gue gitu, orang kontrol gue gitu rame-rame sih seru kan ya. Gitu. Tapi dikasih syarat. Betul. Sinyalnya tentunya yang bagus gitu ya. Jadi yang jelas Kang Dede nggak bisa di jalan kalau udah pakai Zoom kayak begini karena fokusnya jangan dadakan juga ya tidak jadi kayak proyek di itu tema cokot iya benang jalan siaran di jalan eureun heula gitu di Indomaret. Aduh kacau. Cari sinyal halusnya. Demi ngundang sagu sapiring gitu. Saya ke rumah aja biar sinyalnya bagus. Alasan bisaan ya tekniknya dari Kang Dede wah. Peda geus beurang lapar teh adanya datang motor ke sore. Tapi ini bagus sekali ya. Luar biasa. Jadi ini kemarin ketika Semapur pas acaranya Pak Kusnawan, kebetulan Pak Kusnawan kan kepala sekolah SMA 3. Pas lagi acara diundang di Kota Bogor waktu masalah tawuran pelajar yang ada tangannya putus itu, kemudian Pak Kusnawan ketemu saya di satu gedung itu kan. Wah, coach. Jadi saya juga baru tahu kalau beliau tugas di SMA 3 dan baru akan pensiun di Agustus. Nah kemarin tuh ketemu ini jadi tahu cerita banyak di Semapur, tahu cerita banyak itu di Siduru. Itu hiji deui teh naon teh ngaranna poho euy. Semapur, Siduru, naon deui? Pasangan minggu ayeuna. Musik itu. Pasmina. Nah, Pasmina gitu. Jadi ini luar biasa acara ini diapresiasi juga sama teman-teman saya. Acara naon iya saya punya grup di Semanik lah. Waktu itu pas Sarul Gunawan. Jadi Sarul teh alumni itu. Iya, Sarul alumni sana. Oh gitu. Jadi rame aja. Hebatnya punya acara kayak begini Semanik lah. Apresiasi lah dari teman-teman saya. Ada beberapa. Karena kan kalau saya nonton langsung di laptop. Jadi pas acara kerja nuh materi wae gitu pas orang muka laptop kelalajo kabeh jadinya. Seru amat. Jadi refreshing. Refreshing orang narari puyeuna jadi kurang jadi lalajo ka. Orang sin ka pamateri. Biasa. Jadi salakeun. Untung posisi di belakang aman lah gitu. Tapi apresiasi luar biasa. Kelasnya di pojok kan. Kang Sofian, bagaimana Kang Sofian? Iya, jadi ini saya sampai takjub lah gitu. Jadi ada awalnya kan
kami beberapa koordinator itu menyampaikan ke grup gitu. Nih mau ada reuni akbar katanya. Wah bagus ini, ya udah kita coba teman-teman kayak Mbak Eng gitu ya, kemudian Rino juga menjadi pemprakarsa juga. Mereka mencoba mengumpulkan dana juga. Dan tiba-tiba muncul kan grup ini gitu ya, yang di dalamnya wah ini bagus juga nih, akhirnya membuka memori kita di masa lalu, ketemu guru-guru yang biasanya kita kangen, sekarang tinggal buka grup Facebook ini, alhamdulillah Kang gitu, menjadi doa ini mengalir terus yang tadinya kita terlupakan, tapi dengan melihat itu ya Allah, ya dulu beliau seperti ini, dan akhirnya kita terus mengeluarkan energi-energi positif yang beliau lakukan saat itu. Jadi saya terus terang sangat appreciate dengan kegiatan ini. Ya, mudah-mudahan bisa mewujudkan sebuah lembaga alumni yang kokoh gitu, sampai mungkin bisa punya alumni tower gitu. Kan lamun IPB mah punya gedung alumni IPB tuh. Nah, Semonik mah punya alumni tower gitu. Gitu Kang, luar biasa pokoknya top. Baik, buat teman-teman suaranya putus-putus ya. Zoom, terus kita disambung. Putus nih. Putus nggak? Ya, masih putus masih. nggak? Coba Kang Dede naik 2 lantai ke atas. Kena 1-0 sama. Kita sudah berdiri. Ini 2 lantai ke atas, Bulan balas aja nggak apa-apa. Ini saya sedang di Wikrama Garut ini Kang. Ini kantinnya tuh. Wih, keren. Ini kantinnya Kang Eko. Jadi tempat para santri teman-teman saya makan lanjutkan ya sebentar. di lapangannya. Oke, teman-teman saya lanjutkan sebentar bahwa apa ini teman-teman yang smart ini tolong dibantu. Masih putus-putus ya? Ya. Berbeda ya? Betul nggak Kang Eko? Masih putus-putus suara Kang Dede ya? Iya. Masih kedengaran tapi gambarnya Naik ke puncak coba. Oh, bener. Satu sama. Kang Hari itu. 2 lantai. Tadi sih moyokan si Bulan. Nah. Oke. Lanjut. Sip. Bagus sudah. Suaranya bagus. Lah satu. Ini putus-putus lagi Kang Dede. Ya. Keluar Rima. Coba untuk Kang Eko pakai ya. Di Ontro gue orang di Cimanggu. Bisa isukan. Awas deh. Bantu juga untuk subscribe dan like-nya di Semapur. Di live ini teman-teman bisa langsung insya Allah 2 hari ke depan kita bisa lihat kita di Semapur TV di YouTube ya. Dan juga buat teman-teman yang belum tahu bahwa Semapur itu sudah mempunyai aplikasi di Play Store dengan nama Semapur. Keren. Kita melihat kita membutuhkan teman-teman informasi akan bisa masuk ini kita masih sedang perbaikan untuk program di mana
aplikasi Smapur itu kalau memang ada beberapa alumni yang punya kebutuhan untuk karyawan, itu bisa di-share di situ agar para alumni yang bekerja sebagai karyawan di perusahaan yang bersangkutan. Wah, keren. Iya nya. Betul. Betul ini. Betul sekali. Sok atuh download kabeh we, download we. Download di anu kieu tah. Keren. Siap. Keren. Ya. Disubrek. Subscribe. Suaranya menghilang. Mana Kak Eko ngelap? Kang Dede mah belum. Moyokan wae sih kaulan dah moyokan. Oh iya mantap. Itu saya pakai sertifikat. Oke. Mana ngerti? Stres. Orang anu stres di dia. Jadi kepikiran. Kepikiran kayak Aduh ya. Barakallah dia bisa silaturahim ya. langsung. Ya, bisa Kalau silaturahim. sebutkan prinsip hidup dulu. Gimana Kang? Diulangi. Tadi nggak kedengeran? Prinsip hidup. Prinsip hidup. Waduh. Coba Luar dulu. biasa nih. Ini udah mendasar pertanyaannya. Siapa dulu? Boleh, Teh Ulan. Kang Sofian. Oh, saya dulu. Dari Kang Sofian. Siap, Kang Sofian. siap. Ya. Aku. Ya, kalau bagi saya prinsip Apa dia? saya Oh iya. bagi saya Kang, hidup itu adalah ibadah gitu ya, sehingga setiap langkah kita tidak perlu dibuat sulit, dibuat stres, karena memang hakikatnya Allah sudah menakdirkan itu semua, tinggal kita hadapi, kita nikmati dan kita syukuri gitu, sehingga mengalir saja gitu. Semua yang kebutuhan itu pasti akan Allah berikan. Tapi jangan main-main dengan keinginan, karena kalau keinginan itu datangnya dari hawa nafsu. Tapi kalau kebutuhan itu pasti Allah lengkapi. Apapun misalnya, ya Allah saya butuh mobil, pasti dikasih. Ya Allah saya butuh istri, dikasih istri gitu. Jadi intinya hidup adalah ibadah. Gitu. Gitu Kang Dede. Oh, mantap. Cakep. Kang Eko. Kalau saya, karena saya jasun, saya diajarkan ibu. Jadi kalah caca, menang caca, yo lakoni dise. Oh, artinya. So, Kang Dede artinya. Kuma. Iya, Kang Dede mah orang Garut atuh. Menang caca, lakoni dise. Artinya Kang Oke. Dede. Oke. Mana hicing oge bisa naon? ngarang itu. Mau kalah, mau menang. Mau kalah, mau menang. Kita jalani dulu. Jadi kita harus jalani dulu. Jadi jangan ada kalimat, gua nggak bisa itu untuk benda mati. Gitu. Kalau manusia belum bisa. Kalau manusia masih menjadi manusia, itu namanya belum bisa. Jadi kalah caca, mau bisa, mau enggak, jalanin dulu. Gitu, jangan ada kalimat pantang menyerah di depan. Gitu. Nanti terus. Kang Eko, itu ada dalam ilmu tauhid Kang Eko. Ya, betul. Jadi kalau kita bilang tidak bisa, sesungguhnya akidah kita yang rusak. Betul. Sepakat saya. Luar Jadi biasa kan? kalau orang suka jangan ada kata lamun gitu.
Ya. Lamu, Oke. Atuda gitu. Atuda. Jangan Orang Sunda Atuda. Jadi ilmu Atuda itu harus tidak ada. Orang Sunda juga Silakan. tidak boleh ada ilmu Atuda. Atuda gitu. Jadi alasan yang dikedepankan. Jadi harusnya insya Allah bisa. Oke. Iya. Mantap. Kalah Caca, menang Handika. Caca. Bisaan nggak kau bisaan? Kedeng-deng nyanyi orangnya dangdutan. Oke, lanjut. Bisaan. Lanjut Tenggulan. Oke, siap. Hidup prinsip mendasar. Ya, karena kita hidup itu cuma sebentar. Ya, usaha sebaik-baiknya, ikhlas, sabar, tawakal, berusaha yang terbaik, sisanya serahkan sama Allah. Tidak ada lagi yang dijadikan beban. Ya, kita syukuri saja. Nikmatnya nanti bertambah dari yang sedikit. Asal kita syukuri itu saja. Nah, jadi Iya kompak. Rai jeung Raka kompak kata dua eta lah. Emang di Oke. Intinya, buat semuanya terima kasih untuk malam hari ini. Saya Mantap. sangat Aduh. ada yang nonton tadi dede. Keren. Giliran Kang Dede tuh sinyalnya turun. Lagi sinyal Kang Dede. Kang lanjut Kang. baik buat teman-teman, terima kasih sekali untuk waktunya. Semoga nanti di saat perhelatan reuni akbar berjalan atau dilaksanakan, kita semua bisa hadir ya. Semoga panjang umur, sehat selalu buat semuanya, dan tentunya sukses buat rekan-rekan semuanya. Amin. Dan tidak lupa juga buat teman-teman kita yang saat ini sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Dan buat teman-teman kita yang mungkin saat ini belum bekerja, semoga dimudahkan oleh Allah untuk pekerjaannya. Dan juga tidak lupa untuk guru-guru kita doakan semoga mereka semuanya selalu sehat. Terima kasih buat semuanya. Silakan di close. Sekarang saya akan memberikan kuis dulu buat teman-teman semuanya. Terima kasih buat Kang Sofian, Kang Eko, Sama-sama. Bulan. Kang Dede Dadah. luar biasa. Assalamualaikum, sehat semuanya. Dadah Kang Eko, dadah Ulan. Salam buat keluarga semuanya ya. Oke, baik. Silakan di live aja. Ya, amin, 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 amin ya Allah. Amin. Izin live. Mangga, silakan. Silakan. Pancasila dasar kami melangkah, akhlak mulia tujuan yang utama, hukum dan hukum itu yang Oke, baik buat teman-teman semuanya dari Baraya Semanik ya. Baru saja saya melakukan wawancara dengan rekan-rekan dari alumni Semanik ya. Itu dari angkatan 99 ya, dengan Kang Sofian. Tentunya saya dari Semapur akan memberikan pertanyaan kuis buat teman-teman ya. Untuk kuis yang pertama ya, bentar nih, saya sangat terganggu dengan lagunya, bentar nih, bentar ya. Mungkin untuk lagunya bisa di mute dulu, Kang Heri. Oke, untuk teman-teman semuanya, untuk pertanyaan yang pertama adalah, Kang Sofian itu beliau sangat aktif di SMA Negeri Ciawi. Sebutkan dia sebagai apa di SMA Negeri Ciawi dan siapa wakilnya ya. Beliau sebagai apa ya di SMA Ciawi dan siapa wakilnya. Yang kedua adalah Kang Sofian pernah
tentunya setelah lulus dari kuliahnya, beliau pernah bekerja di beberapa tempat instansi pembelajaran atau pendidikan. Sebutkan di mana saja, ya. Dan pertanyaan yang ketiga adalah siapa saja yang hadir pada malam hari ini di meeting Zoom atau di wawancara saya pada malam hari ini. Oke, terima kasih buat semuanya. Salam sehat selalu dan tentunya semangat terus. Jangan lupa bahagia. Terima kasih dari saya Kang Ide MC beserta tim dari Simapur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mio. Pembina putra pertiwi, penerus cita-cita bangsa, pewaris dalam pendidikan. SMA Negeri Ciawi tak akan lelah mengabdi untuk turut membangun negeri, mencerdaskan putra pertiwi.